Baik, selamat pagi anak-anak kami sekalian. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi. Selamat pagi, Pak. Baik, bagaimana kabarnya? Sehat, Pak. Sehat, Pak. Sehat, ya, Pak. Bagus. Baik, pagi ini kita akan memulai pembelajaran kita, namun sebelumnya dulu mari kita panjatkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa dengan kita berdoa, dan yang memimpin kita dalam doa pagi hari ini adalah kami dari Wanolo. Pada anak kami dari Wanolo, silakan nak. Baik, Pak. Baik, kepada teman-teman semua, sebelum kita memulai pembelajaran kita, mari kita berdoa sesuai dengan ajaran dan agama kita masing-masing. Doa mulai. Doa selesai. Baik, terima kasih kepada anak kami dari Wanolo atas doa yang sudah dia pimpin kita pagi ini. Kemudian pagi ini saya mengabsen dulu ya. Syukur Emmanuel Barubu. Hadir, Pak. Eben Hura. Hadir, Pak. Fedirman Winata Zebua. Hadir, Pak. Hadir, Pak. Yamalui Dao. Hadir, Pak. Firman Barubu. Hadir, Pak. Nestor Halawang. Hadir, Pak. Yasozisehi Giawang. Oke. Berarti masih ada yang belum hadir ya. Pagi ini ada 2 orang lagi ya. Mungkin mereka lagi di jalan. Si Eriman dan siapa lagi satu lagi nih. Nah, jadi barangkali saya belum absen, Pak. Oh, Erwin Zega. Ya, baik. Hadir, Pak. Oke. Baik, pagi hari ini kita akan masuk pada materi. Bapak share screen-nya. Ini materinya, yaitu tentang daripada materinya adalah masalah ekonomi. Nah, sebelum kita masuk materi, Bapak ingatkan sebelumnya dulu, atau Bapak tanyakan kepada siswa kami apakah masih ingat mata pelajaran sebelumnya tentang apa saja bagian-bagian daripada masalah ekonomi itu. Apa ada yang bisa memberikan tanggapan tentang masalah ekonomi ini? Ada, Pak. Ada, Ya, Pak. silakan. Firman, anak Pak. Saya, kami, Pak. Firman. Masalah kelangkaan, Pak. Ya, masalah kelangkaan. Baik, siapa lagi yang bisa? Saya, Pak. Oke, siapa? Masalah ekonomi ini masalah yang menuju pada hasil produktivitas yang masih minim dan tingkat konsumsi masyarakat, Pak. Ya, bagus. Ini sudah mantap. Berarti kalian masih ingat dengan pembelajaran sebelumnya. Selanjutnya, yang merupakan target kita pada hari ini adalah Bapak jelaskan dulu apa yang merupakan kompetensi dasar yang kita capai pada hari ini. Yang pertama itu dulu, kompetensi dasarnya adalah menganalisis masalah ekonomi dalam sistem ekonomi, dan yang merupakan indikatornya adalah mengidentifikasi masalah ekonomi baik klasik maupun modern. Jadi ada yang merupakan tujuan pembelajaran pagi ini atau hari ini yang kita capai. Yang pertama adalah setelah mengikuti proses pembelajaran dengan menggunakan model PBL atau Problem Based Learning, peserta didik kami diharapkan dapat mengidentifikasi masalah pokok ekonomi klasik dan teori modern. Itu yang pertama. Yang kedua, setelah menyimak nanti video,
nanti Bapak tampilkan video, maka kami harapkan atau diharapkan siswa kami dapat menggali masalah ekonomi dan cara mengatasi dengan baik dan benar. Ketiga, melalui pendekatan scientific learning, siswa kami dapat merinci apa saja masalah-masalah pokok ekonomi, baik klasik maupun modern, dengan tepat. Dan keempat, nanti kita akan membentuk kelompok masing-masing. Nanti ada kelompoknya masing-masing, ada sekitar 3 kelompok nanti, Bapak sudah kelompokkan anak-anak kami. Dan di situ melalui diskusi kelompok dan tanya jawab, siswa kami diharapkan dapat menyimpulkan permasalahan pokok ekonomi klasik dan ekonomi modern dengan tepat dan benar, sesuai dengan permasalahan pokok ekonomi klasik dan ekonomi modern. Nah, kepada anak-anak kami, di sini saya sudah membuat satu video tentang masalah-masalah daripada ekonomi yang saat ini sedang terupdate. Nah, nanti anak-anak kami saya minta untuk memperhatikan, menyimak daripada video ini, dan setelah menyimak daripada video ini nanti di sini ada kelompoknya, Bapak sudah buat kelompok, dan kita atau saya berikan kesempatan kepada anak kami nanti untuk berdiskusi. Nah, sebelumnya dulu mari kita tonton video yang Bapak sudah buat. Kelangkaan minyak goreng yang masih terjadi membuat Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau KPPU mendalami kasus ini. Dan sudah ada koresponden CNN Indonesia, Desi Aritonang. Desi, sudah adakah hasil dari penyelidikan KPPU mengenai krisis minyak goreng di tanah air? Ya, Benny, update terkini dari Komisi Pengawas Persaingan Usaha di mana mereka sudah memanggil belasan produsen, kemudian distributor dan juga retail, asosiasi retail dan juga asosiasi produsen, serta meminta keterangan dari pemerintah untuk mengumpulkan bukti-bukti yang cukup terkait apa yang terjadi dengan permasalahan yang terjadi dengan minyak goreng di tanah air. Nantinya setelah mendapatkan alat bukti yang cukup dirangkai dengan oleh keterangan dari para terlapor tersebut, maka kasus dugaan kartel ini akan dinaikkan ke persidangan. Namun dari informasi yang kami dapat, Ketua KPPU Ukay Karyadi mengatakan bahwa dugaan kartel ini berasal dari adanya 4-5 perusahaan minyak goreng yang menguasai pasar minyak goreng di tanah air sekitar lebih dari 50% pangsa pasarnya, di mana dugaan kartel ini dicium di mana kelima perusahaan ini yang menguasai pasar besar di Indonesia memiliki lahan produksi sendiri. Namun ketika harga CPO internasional mengalami kenaikan, kenapa mereka melakukan kenaikan harga, membentuk kesepakatan harga yang sama di saat harga tinggi. Padahal sebenarnya di persaingan yang sehat, perusahaan A seharusnya bisa menurunkan sedikit harga jualnya untuk mendapatkan atau mencuri pasar dari perusahaan B. Itu juga persaingan yang sehat. Namun pada saat yang terjadi sejak akhir 2021, justru kelima perusahaan ini kompak menaikkan harga jual. Dan yang menjadi puncaknya adalah ketika di Januari 2022 ketika harga sudah menyentuh di atas 14.000 bahkan sampai di atas 20.000 di beberapa wilayah. Yang kedua, dugaan kartel ini juga berasal dari ketika harga CPO internasional itu kan fluktuatif di tahun 2021, namun yang meski cenderung naik, harga CPO internasional tetap mengalami adanya penurunan harga. Namun para produsen ini bukannya menurunkan harga jual mereka, tetapi tetap bertahan di harga yang tinggi, sehingga dugaan-dugaan ini menyimpulkan bahwa adanya praktek kartel dari kondisi minyak goreng di tanah air. Dan juga kita lihat bahwa untuk pemain minyak goreng ini merupakan karakteristiknya oligopoli, sehingga menjadi sinyal mereka untuk membentuk harga yang bersama saat harga internasional tinggi. Dan yang kedua,
ketika kami tanyakan saat memanggil 4-5 perusahaan atau belasan perusahaan yang diduga melakukan upaya kartel ini, KPPU tidak ingin menjawab apa hasil perbincangan mereka karena itu masih menjadi wilayah investigasi yang nanti akan dirangkai dengan alat bukti lainnya untuk masuk ke proses persidangan selanjutnya. Dan tadi kami juga sempat menanyakan kepada Ketua KPPU Ukay Karyadi, nantinya jika alat bukti sudah cukup masuk ke pemberkasan kemudian ke persidangan, para terlapor akan diperiksa secara terbuka dan bisa mengajukan saksi-saksi, dan di mana nantinya penyelidikan ini juga bisa mengarah ke 3 hal lain di luar kartel, yaitu mengarah ke kesepakatan pasar, kesepakatan harga, kemudian mengarah ke integrasi vertikal dan juga pelanggaran pasar. Di mana kalau kita tahu jika kita belanja ke beberapa minimarket ataupun supermarket saat ingin membeli minyak goreng, para retail itu melakukan take and bundling, yaitu membeli minyak goreng namun harus ikutan membeli terigu, beras atau bahan-bahan kebutuhan lainnya, dan itu menurut KPPU adalah sebuah pelanggaran. Tadi kami juga sempat menanyakan jika nanti terbukti setelah proses persidangan terbukti bahwa ini merupakan pelanggaran atau melakukan kartel, maka tiap perusahaan akan mendapatkan hukuman, yaitu bentuknya adalah denda, di mana denda minimal itu adalah sebesar 1 miliar rupiah, kemudian maksimalnya adalah dikenakan denda 50% dari laba tahun terjadinya pelanggaran atau 10% dari omset perusahaan itu dari tahun terjadinya pelanggaran. Dan juga nantinya ini tergantung dari keputusan majelis hasil persidangan akhir nantinya. Kemudian tak hanya dari sisi nominal uang saja yang akan masuk ke keuangan negara, hukuman atau denda secara moral tentunya akan menjadi hal yang paling berat adalah citra dan reputasi dari perusahaan itu akan tercoreng, karena tak hanya di level nasional hasil investigasi atau hasil dugaan kartel ini nanti akan mencoreng perusahaan-perusahaan tersebut di mata investor karena tidak melakukan good corporate governance atau GCG dalam menjalankan bisnis usahanya. Dan tadi juga KPPU meminta kepada para pelaku usaha minyak goreng ini, para produsen, untuk maulah berpartisipasi dalam bertanggung jawab atas kelangkaan minyak goreng yang terjadi sampai saat ini di tanah air. Jika mereka mau membenahi, meskipun proses penegakan hukum tetap berjalan, itu akan menjadi sebuah keringanan bagi para produsen nantinya saat persidangan, di akhir persidangan nanti untuk dugaan kartel ini. Beni. Baik Desi, kita berharap semoga hukuman yang tadi Anda sebutkan tadi bisa menjadi efek jera untuk para pelaku kartel untuk tidak melakukan perbuatannya kembali. Kita terus tunggu informasi terbaru terkait temuan KPPU terkait kisruh minyak goreng. Selamat bertugas kembali Desi. Nah, dengan menonton video tadi, di sini Bapak sudah buat kelompok. Yang pertama kelompok 1 itu Fedirman Zebuang, Taliban Nolo, Erwin Zega, Yasosi Sohi. Kelompok 2 Eben, Esor, Eriman, Yamalui. Dan kelompok 3 Yusman, Syukur, Firman. Jadi tolong diperhatikan nama-nama kelompoknya ini nanti teman kalian saat berdiskusi. Nah, selanjutnya di sini Bapak sudah buatkan satu atau beberapa pembahasan yang anak-anak kami bahas. Dari video yang diamati di atas, siswa diharapkan dapat menyelesaikan studi kasus dengan kelompok masing-masing. Nah, ini apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya kelangkaan, kemudian nanti mengapa minyak goreng mengalami kelangkaan di masyarakat, apa penyebabnya, dan ketiga, menurut peserta didik bagaimana cara mengatasi masalah kelangkaan tersebut. Nah, untuk lebih mempersingkat waktu, kami persilakan setiap kelompok masing-masing dapat membahas daripada permasalahan ini. Bapak berikan waktu 5 menit. Silakan Nak, dikelompokkan dan bergabung dengan teman-temannya. Baik, namun sebelumnya kalau ada pertanyaan terkait dengan kelompok, silakan ditanyakan kalau ada pertanyaan. Pak, bertanya Bapak izin.
Ya, silakan anak kami Yamalui Dao, silakan. Bisa kami melihat jawabannya di internet ya Bapak? Sangat bisa, sangat bisa. Itu yang diharapkan itu anak-anak kami itu ada keaktifan, proaktif, mencari jawaban-jawaban tidak dengan buku saja, tapi bisa dengan media lain. Boleh, boleh. Baik, baik Bapak, terima kasih. Bagi dulu hotspotmu ya Malui. Halo. Udah habis pakai saya ini. Yusman, jangan begitu. Iya Federa, apa nggak ada pakai saya ini. Baik, anak kami Yusman. Jangan digunakan untuk main game aja. Perhatikan dulu, nak. Perhatikan dulu ya, nak ya. Ya, Pak. Pertanyaan nanti- saya, Pak. Izin, Pak. Ya, ya. Silakan, nak. Dalam Firdir. Silakan, nak. menjawab pertanyaan ini, Pak, apakah kami nanti bisa menguraikan kembali jawaban kami ini dan minta pendapat teman yang lain? Boleh. Itu yang sangat diharapkan, nak. Kita itu di dalam kelompok itu yang kita harapkan adalah bagaimana keaktifan kelompok. Karena sekarang itu proses pembelajarannya itu adalah anak-anak kami yang lebih aktif, mencari tahu, menyelesaikan masalah, dan beradu argumen dengan teman-teman. Jadi pada dasarnya adalah kita itu targetnya adalah bagaimana kita bisa mengerti tentang materi ini. Boleh, nak? Boleh, boleh. Boleh. Terima kasih, Pak. Baik, baik. Nah, selanjutnya tadi Bapak sudah kasih waktu untuk membahas daripada studi kasus daripada video yang Bapak tampilkan tadi, dan Bapak juga sudah membagi kelompok. Minta sekarang itu adalah tampil atau menyampaikan pendapatnya terhadap materi-materi dan terkait dengan studi kasus di atas. Saya berikan kesempatan pada kelompok 1, silakan. Ya, saya yang pertama, Pak, ya, dari kelompok 1, Pak. Boleh, silakan. Nah, jawaban kami atas hasil diskusi yang kami rembukan, yang kami riset, dan kami cari di internet, atas permasalahan studi kasus yang diberikan di materi pembelajaran kita hari ini, di kelompok kami menjawab nomor 1 ini, yaitu apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya kelangkaan. Menurut kelompok kami, yaitu pertama, infrastruktur yang tidak merata sehingga akses distribusi yang kurang. Seperti di Papua, kebutuhan pokok sangat langka disebabkan oleh akses jalan yang tidak dilalui oleh kendaraan. Kemudian nomor 2, pertumbuhan penduduk yang cepat. Ketiga, tidak meratanya kemajuan iptek. Ya. Keempat, terjadinya sebuah perang atau situasi penyakit yang besar. Contohnya seperti COVID sekarang ini. Ya. Dan begitu jawaban kami dari kelompok 1, Pak. Baik, terima kasih anak kami Fedirman yang mewakili daripada temannya di kelompok 1. Dari kelompok lain juga ada yang memberikan tanggapan terhadap jawaban daripada kelompok 1 ini, sehingga kita nanti bisa mengerti betul apa sih yang sebenarnya faktor yang mempengaruhi terjadinya kelangkaan ini. Kelompok 3, Pak. Oh, silakan. Dari Firman, Pak. Ya, si Firman ya. Silakan, Fir. Ya. Faktor-faktor yang mempengaruhi kelangkaan, Pak, menurut kami yang pertama adalah karena kebutuhan manusia terus meningkat. Iya. Sedangkan sumber daya alam yang baru belum ditemukan. Itu yang pertama, Pak. Yang kedua, menurut kelompok kami, sebagian besar manusia memiliki sifat serakah, akibatnya persediaan sumber daya alam cepat berkurang dan rusak. Dan 3, persediaan sumber daya alam ini terbatas. Dan 4, kemampuan manusia untuk mengolah sumber daya alam yang terbatas. Ya. Itu menurut kami, Pak. Terima kasih, Pak. Baik, baik. Terima kasih, Nak Firman, atas tanggapannya terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya kelangkaan. Izin, Pak. Izin, Pak. Saya tidak setuju dengan
seperti teman saya si Firman tadi, Ya, kelangkaan itu mengenai sumber daya manusia. Sumber Ya. daya manusia yang dimaksud di sini saya tidak setuju karena sumber daya manusia menurut kelompok kami tidak termasuk dari kelangkaan. Kelangkaan yang dimaksud di sini adalah barang-barang dan modal. Menurut kelompok kami. baik. Saya Nak, tidak tahu baik. kelompok lain, Pak ya. Baik. Tanggapan dari sini, Pak. Ya, Akan anak jawab kami dulu, Pak. Eriman. Ya, silakan Nak. Iya Pak. Baik. Ya Pak, terima kasih. Baik Pak, menurut kami dari kelompok 2 di sini Pak, hal-hal lain yang menyebabkan kelangkaan bisa juga karena keserakahan manusia Pak dalam menggunakan atau memanfaatkan yang namanya sumber daya alam, dan juga dipengaruhi karena jumlah penduduk yang semakin meningkat Pak, sehingga semakin banyak kebutuhan sementara alat pemenuh kebutuhan tersebut terbatas. Demikian saja Pak. Baik. Terima kasih Nak, luar biasa. Dan ini yang saya harapkan dalam kelompok itu adalah aktif. Baik, ada yang menanggapi selain dari kami Riman? Kalau tidak ada, di sini ada pertanyaan kedua. Mengapa minyak goreng mengalami kelangkaan? Apa sih sebenarnya penyebabnya itu gitu? Nah, menurut tadi di kelompok 1 sudah saya kasih kesempatan, sekarang itu kelompok 2. Bagaimana Ya, pendapatnya? ada Pak, kelompok 2 Pak, bisa menjawab ya Bapak? Ya, baik. Ya, Malui Daud, silakan Nak. Baik, saya mewakili kami dari kelompok 2 Bapak. Menurut kami itu masalah minyak goreng itu terjadi kelangkaan karena pajaknya yang naik. Ya, pajaknya yang naik, kemudian operasional pasar Pak yang sedikit besar. Ya. Itu akan mempengaruhi daripada kelangkaan dari minyak goreng. Itu menurut kami Saya Pak. Ya, Saya- baik, Saya silakan Pak, Pak Nak kelompok Yusman. 3, kelompok 3. Oh, kelompok 3. Jadi salah satu yang bisa mempengaruhi ya minyak goreng itu mengalami kelangkaan. Salah satunya menurut saya Pak ya, ini menurut diskusi dari kelompok 3 adalah seharusnya kan minyak goreng itu untuk rakyat. Ya. Nah, jadi malah banyak pelaku-pelaku industri yang menyerap sehingga minyak goreng itu tidak masuk ke pasar. Dan banyak juga pengusaha-pengusaha yang menimbun. Ya. Artinya untuk memperkaya kelompok atau diri mereka sendiri itu Pak. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih Nak kami Usman. Itu dan begitu dengan Nak kami Yamalui tadi jawabannya yang cukup luar biasa terhadap daripada penyebab atau apa sih penyebab daripada kelangkaan minyak goreng itu. Baik, dari jawaban teman-temanmu ada yang menambahkan Nak selain daripada teman kalian Yusman dan Yamalui? Kalau ada Ya, dipersilakan. Dari kelompok 1 Pak, dari kelompok 1. Silakan. Kelangkaan ini juga disebabkan oleh ketidakpedulian pemerintah atau adanya tingkat korupsi Pak. Menurut kelompok kami ya. Jadi kelangkaan ini terjadi juga karena sistem pemerintahan kita yang memang dalam memberikan peraturan tidak tepat sasaran. Baik. Begitu dari kelompok kami Pak. Baik Nak Fedirman. Dari yang lain, dari kelompok lain ada? Ada Pak. Oh silakan, Nak kami Firman. Oh silakan Nak. Sama dengan teman kami tadi, Yusman, bahwa memang nomor 2 ini mengapa minyak goreng mengalami kelangkaan di masyarakat adalah ya benar salah satu faktor yang kurang ini memadai sehingga barang-barang itu bisa tidak sampai kepada konsumen. Itu saja tambahan dari kelompok kami Pak. Terima kasih. Baik. Terima kasih. Nah Firman, jawabannya sangat luar biasa. Baik. Berikutnya adalah ada pertanyaan atau studi kasus. Tadi
di kelompok 1 sudah, kelompok 2 juga sudah, sekarang kelompok 3. Kira-kira hasil diskusi daripada anak kami kelompok 3 apa sih yang merupakan atau bagaimana cara mengatasi daripada kelangkaan tersebut? Kepada anak kami kelompok 3 silakan. Ya, ada Pak. Ya, si Syukur, silakan Syukur. Ya, baik Pak. Kalau menurut kelompok kami Pak, sesuai dengan hasil diskusi, bahwa bagaimana cara mengatasi masalah kelangkaan tersebut, yaitu pertama, menaikkan pajak ekspor minyak goreng. Artinya kebijakan perdagangan juga bisa dilakukan pemerintah dengan menaik turunkan kebijakan ekspor. Apabila kebutuhan dalam negeri masih kurang, maka pemerintah bisa menaikkan pajak ekspor sehingga mengurangi motivasi produsen domestik untuk mengekspor minyak ke luar negeri karena pajak tinggi, dan sebaliknya. Jika kebutuhan dalam negeri sudah terpenuhi, pemerintah bisa menurunkan pajak ekspor. Hal tersebut akan mendorong produsen melakukan ekspor ke luar negeri sehingga tidak ada yang menumpuk di gudang. Kedua Pak, itu melakukan operasi pasar. Ya, artinya pemerintah bisa melakukan operasi pasar, misalnya dengan melacak dari produsen harus memiliki kewajiban untuk mensuplai kebutuhan dalam negeri terlebih dahulu sebelum memenuhi kebutuhan ekspor. Dan pemerintah harus memastikan pasokan minyak goreng dalam negeri terpenuhi dengan harga yang wajar dan terjangkau oleh masyarakat. Demikian dari kelompok 3 Pak. Baik, terima kasih Nak atas jawabannya, dan jawaban-jawaban anak kami di kelompok masing-masing cukup luar biasa dan sangat bangga saya dalam mengajarkan tentang ekonomi atau masalah ekonomi. Berikan aplaus buat kita semua dulu. Nah, sekarang itu tadi sudah didengarkan daripada atau sudah dipahami jawaban-jawaban kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Berarti di situ kita bisa mengambil kesimpulan. Kira-kira ada anak kami yang bisa mengambil kesimpulan daripada masalah atau studi kasus yang sudah saya atau Bapak tampilkan tadi. Silakan yang memberikan tanggapan terhadap studi kasus ini, apa yang merupakan kesimpulannya dari hasil yang disampaikan teman-temanmu tadi. Saya Pak. Ya, si Eriman silakan. Baik, terima kasih. Kesimpulan dari materi yang sudah kita pelajari pada hari ini dari Bapak, yaitu dengan materi yang kita pelajari hari ini, kita bisa menyimpulkan bahwa salah satu masalah pokok ekonomi adalah tentang produksi, distribusi, dan konsumsi, yaitu menyangkut masalah pokok ekonomi klasik, dan juga masalah pokok ekonomi modern, yaitu tentang apa, bagaimana, dan untuk siapa barang diproduksi. Dan salah satu kasus yang merupakan masalah ekonomi tersebut adalah kelangkaan minyak goreng. Maka dalam mengatasi kelangkaan tersebut, ada beberapa langkah yang harus kita tempuh, yakni menaikkan pajak ekspor minyak goreng dan melakukan operasi pasar. Demikian saja Pak. Baik, terima kasih Nak atas kesimpulan yang sudah diambil, dan dengan kesimpulan yang sudah diambil oleh anak kami Riman, dan barangkali semua anak-anak kami sudah paham apa yang dimaksud dengan masalah-masalah ekonomi baik modern maupun klasik, dan kesimpulannya apa yang dimaksud dengan kelangkaan dan yang terjadi. Nah, demikian saja pembelajaran kita pagi hari ini. Sebelum kita akhiri, kami meminta anak kami Syukur untuk memimpin kita dalam doa. Ya, baik. Sebelum kita akhiri, marilah kita berdoa sesuai dengan agama kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Baik anak-anak kami sekalian, dengan berakhirnya daripada materi pembelajaran hari ini, dan juga kita sudah mengerti terhadap apa yang dimaksud dengan materi hari ini, dan terima kasih kepada anak-anak kami sudah memperhatikan, sudah memberikan waktunya. Sapa kita semua, selamat pagi. Yahoo. Yahoo. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Pak. Oh. Selamat pagi.